kepada seluruh ya stakeholder yang kemarin mungkin selama seminggu ini melihat kegaduhan, tetapi kami pikir ini mungkin saat yang tepat untuk kita memberikan hak jawab yang nanti akan diwakili oleh kuasa hakim kami, Bapak Hotman Paris. Pertama, saya ingin menjelaskan kami adalah sebuah perusahaan asli Indonesia yang didirikan sejak tahun 1990 oleh almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno, dan dalam menjalankan bisnis beliau selalu mengedepankan nilai-nilai yang berbagi, memberi dan menyantuni, dan saling menghargai baik kepada seluruh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa kurir dan ekspres logistik, JNE terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan masyarakat serta pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap hal tersebut, JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait. Saat pandemi, perusahaan bersama seluruh stakeholder dan pihak terkait ya, tidak hanya beras, tetapi kami juga melakukan penanggulangan pandemi COVID, mulai dari pengiriman masker, tabung oksigen, hingga alat-alat kesehatan. Serta perusahaan juga membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID dengan melakukan kegiatan vaksinasi hampir di seluruh cabang di Indonesia, di cabang JNE, dan bekerja sama dengan masyarakat. Oke, inti pokok dari kenapa kami mengundang bapak-bapak adalah karena JNE ini sudah menjadi korban fitnahan. JNE tidak pernah menimbun beras. JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak. Ingat dulu, JNE membuang beras yang sudah rusak, dimasukkan di dalam tanah. Kalau memang tujuannya untuk menimbun, untuk mendapatkan keuntungan, masa ditumpahkan begitu? Jadi berasnya itu hampir semuanya, walaupun ada satu di dalam tanah, tapi semuanya ditumpahkan ke dalam tanah, baru kemudian ditutupin. Artinya memang tanah itu, beras itu bukan untuk ditimbun, untuk dijual lagi, bukan untuk disembunyikan. Nah, sekarang kita mau uraikan kejadiannya. Jadi proyek bantuan presiden ini, bantuan beras presiden ini dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Bulog. Kemudian Bulog menunjuk perusahaan SSI sebagai rekanan. Dan khusus untuk distribusi, untuk pengiriman ke warga, disubkontrakkan ke PT JNE. Disitulah. Jadi JNE hanya sebagai transportasi untuk mengantar ke setiap kepala keluarga atau kepada lurah atau RT RW, istilahnya KPN ya, keluarga penerima manfaat. Beras yang didistribusikan oleh JNE sebanyak, ini catat ini, 6.199 ton. 6.999 ton untuk 247.997 KPM, keluarga penerima manfaat atau kepada warga yang menerima beras. Ingat ya, tadi tonnya ini kerelevan. Jadi total berasnya itu 6.199 ton. Tentu Anda maklum, 6.000 ton begini diangkut, kemungkinan rusak kan pasti ada, kena hujan dan sebagainya. Menurut kontrak, kalau ada kerusakan, maka itu tanggung jawab dari JNE. JNE harus mengganti dengan beras baru. JNE harus mengganti dengan beras baru. Maka setiap ada kerusakan, JNE meminta lagi kepada XLI beras baru untuk mengganti yang rusak, dan JNE membayar dengan cara memotong honornya. Namanya debit note. Bukti dokumennya semua ada. Itu dokumennya sudah kita bawa nih. Itu ada dokumennya, udah box ada. Jadi kalau dari 6.199 ton beras dari Banpres ini, kalau ada yang rusak, maka itu menurut kontrak tanggung jawab dari JNE
JNE harus mengganti rugi. Dan rakyat nggak boleh dirugikan. Caranya, JNE minta lagi beras tambahan, mengganti beras yang rusak, dan itu disampaikan ke keluarga penerima manfaat. Pertanyaannya, berapa jumlah beras yang rusak? Jumlah beras yang rusak dari 6.199 ton hanya 3,4 ton. 3.400 kilo atau 3,4 ton. Jadi yang nulis yang mengatakan 340 ton itu hoax loh. Pencemaran nama baik loh, ntar gue bidadai loh satu-satu. Ya, jadi bukan 340 ton, bukan 34 ton yang rusak, 3,4 ton dari 6.199 ton. Nah, kalau secara presentasi hanya 0,05%, bukan 0,5%, 0,05%. Ya, sedangkan beras yang sudah rusak tentu itu sudah milik dari JNE, itu disimpan lama di gudang, tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya ada inisiatif untuk dikubur. Kalau memang ada niat untuk menambah mau korupsi atau menambah keuntungan, kenapa dikubur? Kenapa dicurahkan begitu berasnya? Ya dijual aja lagi ke pasar diam-diam. Ini enggak kan ada kan videonya ini, beras tersebut dicurahkan, dirusak, dibuang ke dalam tanah. Itulah bukti bahwa memang sama sekali tidak ada niat untuk korupsi atau apapun, karena memang ini beras kita, beras milik JNE. Itu fitnah, masalah perdata nggak ada jangan dikaitkan masalah kepemilikan tanah dengan beras bantuan presiden.